Selamat siang, Saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2023 pada Selasa 6 Februari 2024 hari ini. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Puan menyinggung terkait desakan revisi rancangan undang-undang atau RUU Desa. Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah dan Badan Legislasi atau Balik DPR RI telah menyepakati revisi rancangan undang-undang tentang desa dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan tersebut diketok setelah Balik DPR RI dan perwakilan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja persetujuan tingkat 1 revisi Undang-Undang Desa yang digelar di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta pada Senin 5 Februari 2024 malam lalu. Dikabarkan salah satu poin krusial yang disepakati oleh Balik DPR dan pemerintah yakni soal masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa dalam RUU Desa. Mengutip dari laman resmi DPR, Panja pembahasan RUU Desa secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62, ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Lalu penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkadas, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Kemudian, saudara, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan, dan ketentuan pasal 2 Maksud kami pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Hasil panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh 9 fraksi di pembahasan tingkat 1 Balik DPR. Saya sampaikan bahwa kami sudah menerima perwakilan dari pimpinan perangkat desa yang sudah memahami, menyetujui bahwa pembahasan di balik semalam mereka pun sudah tahu apa isinya dan mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing pada hari ini untuk menyampaikan bahwa komitmen dari DPR akan menyelesaikan revisi Undang-Undang Desa tersebut pada waktunya sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi ini yang tolong disampaikan kepada seluruh anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik, pemilu bisa berjalan dengan damai. Kita mempunyai komitmen akan menyelesaikan hal tersebut dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling menghargai dan menghormati sudah kami lakukan tadi pagi baru saja sebelum kami memulai rapat sidang paripurna ini. Jadi tolong sampaikan bahwa DPR berkomitmen akan menyelesaikan dan substansi sudah diselesaikan oleh Balik antara Balik DPR dengan pemerintah sehingga mekanisme yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Pak Sukamta. Saya sampaikan. Ketua Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APDESI yakni Surta Wijaya mengucapkan terima kasih atas kebijakan rancangan undang-undang atau RUU Desa yang mendapat titik terang pada hari ini Selasa 6 Februari 2024. Seusai menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, ia mengaku cukup lega dengan hasil yang diputuskan. Pihaknya pun berterima kasih kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Mendagri Tito Karnavian, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Sebelumnya diketahui saudara, aksi unjuk rasa APDESI ini guna mendesak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia pun menganggap apa yang ia perjuangkan bersama para anggota APDESI lainnya membuahkan hasil. Ia juga mengaku desakan terkait revisi rancangan Undang-Undang Desa telah diperhatikan secara serius oleh DPR RI. Salah satu poin krusial yang disepakati oleh Balik DPR dan pemerintah yakni soal masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.
Alhamdulillah hari ini kita proses panjang perjalanan aksi. Jadi aksi 1, aksi 2, aksi 3 sampai hari ini aksi keempat. Alhamdulillah tadi kita sudah diterima oleh Ketua DPR RI, Ibu Ketua Rani dan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dasko. Hasilnya semalam sudah selesai pembahasan revisi dan sudah clear and clear bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun ya, 2 periode. Alhamdulillah jadi payah beliau, kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%. 30% diatur oleh pemerintah dan masuk ke rekening desa. Ini adalah bagi saya apresiasi sekali ya kepada eksekutif maupun legislatif pemerintah pusat ya, bahwa beliau begitu konsen cinta terhadap desa seperti hari ini clear and clear ya. Kemudian kepala desa otomatis yang masih menjabat mungkin karena perjuangan beliau itu reward sajalah saya pikirkan, bisa menyesuaikan. Ini adalah perjuangan ya. Tapi saya amanat kepada kepala desa, tolong semangat membangun desa lebih ke depan ya, tentang kesejahteraan masyarakat desa, warga desa, tentang infrastruktur, tentang pendidikan ya, maupun tentang hal yang lain seperti gizi buruk, stunting ya, sumber daya manusia harus benar-benar ditingkatkan, diwaspadai agar stunting menurun ya, gizi buruk menurun, tapi SDM lebih baik, infrastruktur lebih baik di masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat akan lebih baik. Inilah jawaban Indonesia Emas 2045 ke depan. Siap, makasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Dalam Negeri, kita di beliau sudah berjuang. Terima kasih kepada anggota Dewan, wabil khusus Ketua DPR RI, Wakil Ketua dan semua Balek, ya kan, Komisi 2 dan semua saya bilang anggota Dewan. Wabil khusus lagi saya terima kasih sekali kepada Polri, ya kan, Kapolres, ya kan, Kapolda, Kapolsek, semua. Karena anggota anggota polisi yang sudah mengawal kita kemarin agak berdarah-darah, saya malu sekali sesungguhnya, tapi itulah keadaannya. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah semua. Hari ini ada manfaat untuk kita. Semoga prajurit cepat naik pangkatnya. Ya, para polisi kita doakan. Beliau sudah ngawal kita. Yang minta maaf kalau ada kesalahan teman-teman kami di Indonesia. Itulah mungkin kepala desa terbatas kemampuan, terbatas juga dari sebuah SDM lain dan sebagainya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa bersatu. Indonesia maju. Berarti total berapa lama Pak memperjuangkan ini sampai hari ini? Sebanyak 2.730 personil gabungan sempat diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APDESI yang tergabung dalam aksi bersama Desa Jilid 4. Diketahui unjuk rasa tersebut digelar di depan gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari ini Selasa 6 Februari 2024. Aksi unjuk rasa APDESI ini guna mendesak revisi Undang-Undang atau UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Informasi tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro pada Selasa 6 Februari 2024. Personil pun ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR RI. Susatyo juga mengatakan pihaknya telah mengevaluasi aksi unjuk rasa sebelumnya, di mana massa melakukan aksi bakar ban, menutup jalan tol, dan merusak pagar gedung pada aksi-aksi sebelumnya. Terbaru, akun media sosial Instagram @tmcpolda Metro pada Selasa 6 Februari 2024 ini mengatakan bahwa kegiatan aksi penyampaian pendapat oleh APDESI tersebut sudah selesai sekira pukul 11.16 waktu Indonesia Barat dan berjalan secara kondusif. Selain itu, arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Selipi sudah dinormalkan kembali. Kendati demikian, masih terlihat beberapa perangkat desa yang masih berada di sekitar lokasi. Selamat siang, kami sampaikan kepada warga masyarakat hari ini hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 9:14. Situasi di depan DPR MPR ada masyarakat yang menyampaikan pendapat untuk menghindari terjadinya kepadatan lalu lintas. Kami sampaikan kepada warga masyarakat yang datang dari arah timur atau dari arah Cawang menuju Selipi untuk mencari rute alternatif lain. Saat ini untuk tol masih dapat dilintasi, namun demikian apabila nanti ada perubahan akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Salam presisi, selamat
siang saat ini pukul 11 lewat 16 menit di depan gedung DPR MPR pada tanggal 6 Februari 2024. Kegiatan menyampaikan pendapat telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas dari arah Cawang atau dari arah Semanggi menuju ke Selipi saat ini sudah normal. Demikian yang kami sampaikan kepada masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan live Tribun News Highlight. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.